Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Konflik antara Andre Tunggal dan Ustadz Kenama semakin memanas ya guys ya. Tapi yang anehnya ketika kemudian ditantang debat oleh Ustadz Kenama, ada saja alasan dari Andre Tangtung dengan segala alasannya. Yang anehnya viewers dia itu malah ngedukung. Karena ibaratnya gini, kalau dia memang benar ya, kalau Andre Tangtung memang benar, seharusnya viewers dia jangan ngedukung dia menolak dong. Ngedukung dia menunjukkan kebenaran kepada orang yang sesat. Bagi dia Ustadz Kenama sesat, bagi dia Kodondi sesat. Ya udah, kita terima kesesatan itu, buktiin dong sesatnya di mana. Kenapa? Takut ya, takut. Ya kalau takut bilang aja Andre, kan gitu ya kita bilang ya. Kalau takut bilang aja kan gitu ya masalahnya ya. Jadi ngapain keluar-keluar cuma di channel sendiri, ya kan teman-teman? Oke. Tanpa kita perpanjang, ayo kita saksikan dulu bagaimana yang dikritisi oleh Andre Tunggal daripada Ustadz Kenama. Kita dengarkan. Kenapa sih kalau Anda lihat judulnya ya, ex pendeta. Nah, ini aja udah salah nih ya, ini aja udah bohong nih. Sejak kapan Agus itu jadi pendeta ya? Ex pendeta yang mu'alaf, bongkar alasan masih bahas agama terdahulunya. Abdur Arsyad, Anda mau tahu kenapa dia bahas agama terdahulunya? Silakan simak ini. Saudaraku sayang, Kristen Katolik di Republik Indonesia dan di negara-negara lain yang nonton juga Kainama. Kita tidak menghina, kita ingin agar Anda juga tahu bahwa sebetulnya Anda bukanlah Kristen yang artinya pengikut Yesus. Bukan menghujat ya, secara proporsional, secara kebenaran Alkitabiah. Terima aja lah. Rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan sendiri yang salah. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Kita tidak menghina. Yesus adalah seorang mu'alim, sayyid, ustadz, Abdullah, muslim, kadrun. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, berarti Anda menyembah Abdul, menyembah ustadz, menyembah kadrun, menyembah orang muslim. Bukan menghujat ya. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Anda mencuri. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak. Kumpul-kumpul Islam, ngobrol, ngopi-ngopi, niat dia bikin Tuhan. Kita tidak menghina. Jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 ke 14 tahun. Beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain, yang dadanya belum tumbuh itu. Bukan menghujat. Si gondrong juga bukan Yesus kok. Bukan menghujat ya. Saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, jajan saya. Jahat orang Kristen, beneran, bukan fitnah. Terima aja lah. Terlalu. Jadi untuk Anda yang baru bergabung misalnya dengan channel saya ya, atau channel ini, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa Kainama ini seorang yang sayang sekali diangkat oleh komika Abdur sebagai narasumber. Padahal isi dari apa yang menjadi materinya adalah isi Diangkat oleh komika Abdur ya. Oh, maksudnya dia iri sebenarnya teman-teman. Karena dia nggak diundang. Masalahnya dia nggak diundang ya. Kenapa ngambek nggak diundang? Ini selalu kayak gitu ya guys ya. Ketika Kodondi diundang oleh Dr. Richard, dia ngambek. Kenapa? Ya karena dia nggak diundang. Oh, kecemburuan pribadi. Terus Densu ngundang Kodonditan, Andre Tunggal nggak diundang. Oke. Terus Abdur ngundangnya Ustadz Kenama, Andre Tunggal kagak diundang. Ngambek dong dia. Gue udah sampai berkoar-koar, gue udah ngomong ini itu, tapi gue nggak pernah diundang gitu ya. Merasa paling benar, diajak debat gue kabur, gue nggak berani, gue takut hilang jemaat. Perpuluhan rungkat. Gua takut orang nggak mau ngundang gua khotbah lagi karena ketahuan gua ngibul. Karena ketahuan gua nggak sanggup ngalahin Donditan, mungkin itu ya alasannya ya. Ya inilah kesenjangan pribadi ya guys ya, dimana Andre Tunggal nggak dipenuhi Roh Kudus sehingga kagak ada yang mau ngundang Andre Tunggal. Ngundang lah kan, ngundang. Kasihan anak orang. Kasihan loh anak orang nggak diundang-undang. Yang diundang malah Kodondi ya. Astagfirullah ya. Bro Andre sabar ya nak ya, sabar ya. Nanti juga diundang ya. Sayang Andre, sayang ya. Sayang ya. Ya nanti diundang ya. Nanti diundang. Jangan nangis lah. Jangan santai aja lah. Jangan nangis. Sedih dia guys nggak diundang. Woi undang lah kalian, undang
hajatan kayak apa gitu, ngundang lah, masa nggak ngundang? Sedih aku. Isi yang sangat tidak ada integritasnya. Jadi jika Anda menonton video ini Abdur Arsyad atau teman-teman siapapun Anda yang mengenal, siapa tahu, dan Anda bisa forward kepada Abdur. Saya menghargai Anda sebagai seorang yang saya nilai Anda itu. Dengar nggak tadi dia bilang apa teman-teman? Dia bilang siapa yang nonton video dia tolong forward, kirim ulang video yang udah dia buat ini, tahu nggak ke siapa? Ke si Abdur tersebut. Buat apa? Biar diundang. Ngarep banget, Re. Pansos banget jadi orang, pansos banget ya jadi orangnya. Usaha coy, mau terkenal. Wah, usaha apa namanya tuh, kagak ada usaha loh, pengen diundang. Teman-teman forward ya. Nggak usah forward kalau lu mau terkenal, mudah loh. Ya nggak teman-teman? Kalau dia mau terkenal sebenarnya mudah. Caranya cuma satu. Dia kalahin Kodondi, bantah statement Kodondi. Terus dia kalahin Ustadz Kenama, bantah statement Ustadz Kenama. Ya kan? Jangan cuma bisa keluar-keluar ad hominem, nyerang pribadi, itu aja bisanya. Kan gitu ya teman-teman. Menunjukkan apa? Dia adalah si tulul yang tak bisa berkutik di atas ketululannya. Jadi dia akhirnya menjadi tulul yang sebenarnya. Nah, si Raja Pansos yang bisanya pecundang di channel sendiri, diajak debat kagak pernah mau. Aneh memang. Kagak pernah mau diajak debat, ya. Kodondi sampai 3 kali lah. Sampai Kodondi mudah loh ngajak debat sama Kodondi. Datang ke podcastnya boleh, atau diongkosin sama Kodondi juga oke. Oke, siap. Kodondi siap ngeluarin biaya loh. Yang penting Andri Tangtung mau. Udah dibilang keamanan dijaga, kagak digeruduk, aman kok pokoknya. Tapi satu yang gak dijaga. Coba apa? Apa tuh? Apa teman-teman kira-kira yang gak dijaga sama Kodondi? Kehormatan, perpuluhan, itu kagak dijaga. Jangan sampai debat sama Kodondi, ya, setelah itu kagak ada undangan. Sepi job gara-gara kalah sama Kodondi. Hati-hati loh. Hati-hati loh ya, hati-hati. Yaudah deng, kalau kayak gitu kita lanjutin guys statementnya dia ya. Itu menghormati agama lain, ya. Itu penilaian saya Abdur, ya. Tapi menurut saya kalian itu tidak etis dengan mengangkat seorang penipu, seorang yang menipu, menyebarkan berita bohong, dan saya tidak mengada-ada. Saya akan tunjukkan kepada. Berarti dia bilang Ustadz Kenama penipu. Teman-teman, penipunya dari mana? Ya dari video-video yang dia putar tadi di belakang. Nanti kita jawab ya, kita lihat siapa menipu ya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Kenama kira-kira tadi cuma omong doang atau tidak terbukti gitu kan? Ya itu baru penipu. Tapi kalau apa yang dibicarakan oleh Ustadz Kenama ada, tercatat, tercantum di dalam Bible kalian, nipunya dari mana? Nipunya dari mana? Berarti lu yang nipu. Andri Tangtung panas lah, 28 jam panas. Oke, dengerin lagi. Pada Anda semua nanti apa yang kemudian menjadi membuktikan apa yang saya katakan tadi tentang Kainama ini dalam video ini ya, dalam konten atau dalam waktu-waktu ke depan. Tetapi saya mau mempertanyakan orang-orang dari Kax Production dan Abdur Arsyad sebagai hostnya. Tidakkah kalian meneliti lebih lanjut atau tidakkah kalian mencoba untuk mengumpulkan informasi, memverifikasi orang-orang yang kalian wawancarai ini, ya? Layakkah kalian untuk menampilkan berita bohong? Di manakah integritasnya, kejujuran dan etika sosial media yang kalian punya? Ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus sebuah teguran kepada Kax Production atau kepada komika Abdur Arsyad ya, karena saya sangat menyayangkan kalian tidak menyaring apa. Di mana integritas katanya, di mana adab, di mana pemberlakuan yang wajar daripada Kax Production yang ngundang Kainama dengan penuh tipuan ya kan gitu maksudnya, dan tidak menyaring apa yang dikatakan oleh Kainama. Di mana hati nurani kalian? Andri Tunggal kagak diundang.
Yaudah, aku bela Kax Production ya. Oke. Andaikan dia bilang tadi teman-teman. Ini si tolol nih gue ngakak deh serius. Enggak diundang ngambek di channel sendiri. Cuma ini orang loh kagak diundang ngambek di channel sendiri. Andre Tangtung. Kagak diundang ngambek di channel sendiri guys. Waduh gue geplak lo ya. Oke, nanti kita buktiin ya semua apa yang distatementkan oleh Ustadz Kenama ada nggak di Bible? Atau Ustadz Kenama cuma fitnah ya? Oke, boleh. Dia mengkomentari Kax Production tidak menyaring. Mau nyaring gimana? Di kitab lu tertulis. Nyaring dari mana? Lu kira nyaring udang? Aduh, astagfirullah ya Allah. Ini. Menangis? Enggak. Dre, nangis Dre. Apa kayak gitu? Apa kayak gitu Dre? Senyumnya jelek. Senyum kau jelek Dre. Yang mana senyum Dre? Ketawa Dre. Astagfirullah Dre. Di mana integritas kalian semua? Mengundang Kenama dan tidak menyaring perkataannya. Disaring kalau yang dia omong nggak ada di Bible kalian. Misalnya Yesus pernah jadi lembu, misalnya, nauzubillah, ya kan gitu. Oke, nggak ada di Bible, nipu. Tapi yang di statementkan sama Ustadz Kenama di video-video tadi, emang kira-kira nggak ada di Bible? Yakin lo di Bible kagak ada? Yakin? Yakin? Masalahnya ada. Lihat kucingnya jadi heran tuh. Andre Tunggal berada di planet mana nih? Cing. Ini kira-kira orang ada di planet mana ini? Aduh, udah ntar lagi ku kasih hadiah. Seperti biasa ada hadiah guys ya. Kita dengerin lagi. Yang atau Ustadz Kenama ini sebagai seorang yang kemudian layak untuk kalian tampilkan. Nah, sebagai orang Kristen, kami sudah biasa untuk disudutkan melalui berita-berita yang ngawur atau berita-berita hoax, berita-berita tipuan, kesaksian-kesaksian yang ngawur, apa yang Kenama katakan itu semua. Dan kami punya hak untuk memberikan penjelasan atau punya hak untuk meluruskan apa yang menjadi. Kami punya hak memberikan kejelasan. Kejelasan di mana? Di channel sendiri. Kagak berani debat. Kejelasan apa? Kagak pernah jelas. Jelas di kaum lu doang. Yang Kristen yang suka nonton siapa? Andre Tangtung. Kalian sadar diri. Hei, anak-anak Tuhan, sadar diri anak-anak Tuhan. Kalau kalian anggap Andre Tunggal sebagai pelopor kebenaran, apa tugas kalian? Tugas kalian bujuk Andre. Kalau nggak bujuk, jambak rambutnya. Lu jambak tuh rambut, lu bawa ke podcast Kodondi. Kalau enggak, kalian buat gerakan. Gerakan apa? Separatis. Datang ke rumah Andre Tunggal, bawa karung, kalian karungin tuh. Ya, kalian jangan dibodoh-bodohin Andre Tunggal, serius gua. Jangan kalian dibodoh-bodohin Andre Tunggal. Kalian apa selama ini disuguhkan sama dia? Dikasih nampak, teman-teman, Kristen kita benar. Oke, kita tepuk tangan. Yaudah, Kristen benar ya. Oke, saya yang Islam. Yaudah, ya deh. Yaudah. Berarti selama ini Kodondi salah. Siap. Selama ini Ustadz Kenama salah. Ya, ini yang Kristen dengar. Berarti salah ya. Oke. Sekarang yang benar siapa? Andre Tunggal. Si paling benar, ya kan? Jadi si paling benar menurut kalian diajak debat Makodondi kabur. Jadi kalian datang ke rumahnya bawa karungin tuh orang, bawa ke podcast Kodondi.
Ambil tuh orang, karungin, bawa ke podcast Kodondi lah, serius. Kan bagi kalian itu superhero, pahlawan, laskar Kristus yang membela Kristus, laskar paling depan. Kodondi bukan apa-apa. Ustadz Kainama bukan apa-apa. Andri Tunggal paling bener, kan gitu ya teman-teman Kristen ya. Ambil tuh orang, jangan bacot aja di channel sendiri. Kami punya hak, punya hak, punya hak, punya hak, punya hak. Punya hak apa? Punya hak meluruskan. Kalau mau ngelurusin, kasih nampak ke depan publik. Ajak Kodondi, bikin di channel lu debat sama Kodondi, lu kasih nampak. Ini hak Kristen meluruskan kesesatan Dondi. Weh, kan keren gitu kan. Ini yang Kristen mau jadi tipu mana orang, jadi Kristen kan. Anjir, Kristen udah tahu nih kalau gua ditantang debat sama Dondi. Nah, gitu kan. Panik dong Andri. Masa nggak panik? Begitu udah panik, apa ya gue harus buat ya? Oh, gue bikin video. Ada di video dia tuh. Sebenarnya kita debat dengan orang bodoh seperti Kodondi. Itu bukan menunjukkan bahwa kita itu adalah orang suka-suka lo. Ada jelasan. Dan Kristen penonton dia percaya. God bless you. Tuhan memberkatimu. Dan pada percaya. Kalau kami yang Islam ya. Andaikan ada orang berapologetika, Bang Zuma misalnya, Kodondi apa? Pak Budi Asali tantang. Serius, langsung disambut tantangannya Kodondi. Siapa lagi? Bang Juma, ada yang ngajak debat Bang Juma. Siapa? Andri Tunggal. Oke, kapan? Langsung. Itu Islam. Nah ini Kristen, Andri Tangtung. Cuma bisa ngomong di channel sendiri. Cuma bisa ngemis minta diundang. Terus di channel sendiri ngomong, ini adalah hak di mana kami harus membela apa yang benar menurut kami. Bacot Andre. Nggak usah bacot. Iya, lu bener deh. Yuk debat yuk. Maka Dondi kasih tahu, Dondi lu salah kan gitu ya. Begitu Andre menang, gua juga tepuk tangan loh. Keren Andre menang kan gitu. Yang ada dia guys coba ngemis minta diundang. Aduh, anak siapa nih? Woi, ambil anak siapa nih? Di polemik yang diangkat oleh Kainama. Dan karena itulah teman-teman kita bongkar segala kewel. Anjay, bongkar cok. Kewel itu buat teman-teman yang Nah, posisinya lagi bagus. Ya kan? Posisinya lagi bagus kan? Teman-temannya lagi bagus. Kasih dulu dong. Masa nggak kasih? Kasih lah. Kita kasih dulu. Kasih bang. Bagus bang. Gitulah. Biar sadar deh guys. Dan yang Kristen lain kalian sadar. Kalau ada guys di komentar-komentar aku lihat, ayolah bang debat sama Kodondi, banyak aja alasan. Udah yang Kristen lain dengerin saran gue ya. Dengerin kalian semua ya saran gue. Ajak sekitar 15 orang. Bisa lah 15 ya. Pergokin di mana Andri Tunggal. Bawa karung. Nah, bawa karung. Karungin Andri Tunggal. Setelah itu kalian bawa ke podcastnya Kodondi. Nah, langsung kalian bilang, ayo Andri Tunggal. Kalian buka dari karung. Sorry Bapak Pendeta. Sorry Bapak Pendeta, kami mengarungimu karena kami mau kebenaran disampaikan. Jadi Anda keluar dari karung, mohon maaf. Silakan debat dengan Kodondi kan gitu ya. Karungin guys. Jangan bacot ya di channel sendiri. Ya, karungin Andri Tunggal bawa ke depan Kodondi ya gitu. Jangan bacot aja. Hak bela kebenaran lu kayak Satria Baja Hitam lu. Baja hitam. Gitu ya teman-teman ya, buat kalian semua yang Kristen, karungin Andri Tunggal bawa ke depan Kodondi ya. Nah, situ debat. Tapi jangan sampai kalian kabahan. Kalian bawa dia terus sama Bible satu di depan dia. Terus difasilitasi ya Kodondi ya. Ya, izin ya Kodondi ya. Nanti difasilitasi, maksudnya mungkin dia nggak bawa laptop sendiri. Jadi sebelum itu kan
begitu udah selesai dikarungin, daripada dia nggak kabur, ya mohon maaf, kita ikat dulu, ikat di kursi atau di sofa. Ikat dulu, ikat. Kalau nggak nanti kabur. Dah, terus izin. Nah, izin yang lain ngambil semua perangkat dia. Apa misalnya dia butuh laptop, kasih. Ya biar nanti jangan alasan data ada di laptop saya. Ya udah kita ambil laptopnya. Ambil laptop bawa ke podcast Kodondi, apalagi kitab, apalagi buku, rak-rak buku kalian angkat semuanya ya. Semua rak-rak buku bawa ke podcast Kodondi biar dia adu data sama Kodondi kan gitu ya. Biar gak banyak alasan monolog di channel sendiri ya. Ikat aja tuh. Ikat aja ya. Ini buat yang Kristen karungin, siap itu ikat di sofa, terus ambil semua alatnya, alat Andre, bawa, jangan banyak alasan, nanti tunjukin kebenaran kan gitu ya. Ya buat Kristen jangan lupa buat karungnya Andre Tunggal bawa ke podcastnya Kodondi ya. Dengan senang hati disambut, dikasih minum lagi kalian sama Kodondi. Bergabung ya, saya mau kasih tahu kewel itu adalah bahasa Ambon ya, untuk menggambarkan orang yang suka mengada-ada atau orang yang suka cerita berlebih. Bilang berarti Ustaz Kenama mengada-ngada. Oke, berarti statement yang dia yang tadi satu pun nggak ada ya. Oke. Lebihan yang suka ngomong waduh ngomongnya hebat banget, meyakinkan banget, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang angan-angan saja atau tidak ada tetapi diada-adakan. Lu yang banyak angan-angan. Justru yang dibilang Ustaz Kenama tadi ada di dalam Bible. Berarti lu bantahannya yang kagak ada di Bible. Oi. Karena itu seperti Subatomo mengatakan, Abdur, kau terlalu gegabah angkat narasumber. Itulah yang terjadi dan saya percaya bahwa itu yang akan kita bahas. Lihat viewernya malah dukung. Abdur, kau salah ngambil narasumber. Ya udah Dur. Berarti secara tidak langsung minta diundang lagi nih. Minta diundang. Ya udah ngundang lah Andre Tunggal lah. Jangan nangis ya. Ya Dek, jangan nangis ya. Jangan nangis ya Dek ya. Andre Tunggal nangis. Apa kayak gitu? Apa kayak gitu? Senyumnya jelek. Hah? Pengen diundang? Pengen pansos? Hah? Pengen pansos? Salah ngangkat narasumber. Aduh, ayo dah Abdur gini Dur. Undang Andre Tunggal, undang Kodondi. Nah kan dua nih. Nah kita lihat siapa yang gak datang. Kita lihat siapa yang gak datang. Seru nih. Pasti salah satunya gak datang tuh. Siapa? Nih orang kagak datang nih. Bacot aja di channel sendiri. Teman-teman di dalam video kali ini ya. Oke, so saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di. Yaudah dia udah sapa-sapa. Ya udah ujung-ujungnya tugas kita ya teman-teman ya, yaitu melihat dan mengkaji ulang videonya. Kita ulang ya videonya ya. Mana tadi di sini kita ulang ya. Nah di sini kita mau lihat akankah apa yang dikatakan oleh Ustaz Kenama tidak ada datanya, atau Ustaz Kenama cuma bohong ya. Kalau bohong kita akui, oh Ustaz Kenama bohong aja, oh bohongin Andre Tunggal gitu ya. Tak gebuk Ustaz Kenama. Kalau bohong ya, kalau bohong. Tapi kalau Andre Tunggal yang bohong, gimana kita buat? Hah? Kita jeplak ya? Kita keplak ya? Oke, kita keplak ya. Kalau bohong si tolol ini ya. Kita kasih nampak, dengerin. Abdur mengatakan, kenapa sih kalau Anda lihat judulnya? Dengar. Kita ulang dikit. Nah, kita dengar apa-apa aja statementnya. Ini aja udah bohong nih. Sejak kapan Agus itu jadi pendeta ya? Ex-pendeta yang mu'alaf, bongkar alasan masih bahas agama terdahulunya. Abdur Arsyad, Anda mau tahu kenapa dia bahas agama terdahulunya? Silakan simak ini. Saudaraku sayang, Kristen Katolik di Republik Indonesia dan di negara-negara lain yang nonton juga Kainama. Kita tidak menghina, kita ingin agar Anda juga tahu bahwa sebetulnya Anda bukanlah Kristen yang artinya pengikut Yesus. Anda bukanlah Kristen yang sebenarnya dinamakan dengan pengikut Kristus. Wah, apakah ini fitnah? Ya udah, anggap. Berarti Ustaz Kenama fitnah ya, Andre? Andre setuju dulu, Andre. Berarti Ustaz Kenama fitnah ya. Oke ya. Janji ya, berarti Ustaz Kenama fitnah ya, Andre. Oke, kalau seandainya fitnah bagaimana gini, Andre? Yesus ngomong apa, Andre? Matius 5:18, Andre. Ya, kita lihat nih si tolol ini, kita buktiin ketololannya, guys ya. Nih, Matius 5. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu-satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dah, teman-teman. Pengikut Kristus kan dengerin Yesus ya? Ya kata mereka kan gitu. Oh, padahal mereka sebenarnya Paulisten, dengarnya Paulus ya. Cuma oke lah. Yesus ngomong apa? Langit dan bumi ada, hukum Taurat nggak pernah batal. Nih, langit. Ini bumi yang lu pijak-pijak nih, Andre. Sama yang di atas tuh namanya langit. Maka hukum Taurat nggak pernah batal. Kalian dengerin nggak yang itu? Nggak tahu, kita saksiin aja. Terus
Efesus 2:15 ngomong apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Tuh, Andre. Yang lu dengar yang mana, Andre? Andre, yang lu dengar yang mana, he? Yang mana? Kalau pengikut Kristus berarti hukum Taurat nggak batal dong. Berarti sunat ya tetap dong. Berarti jangan makan babi sesuai Yesaya 66:17, nggak mungkin makan babi dong. Terus nggak mungkin dirikan gereja dong, karena dibenci Elohim karena mendirikan taman-taman dewa di luar yang direstui oleh Elohim, kan gitu ya. Oke. Yang lu dengar siapa? Paulus. Itu yang lu dengar. Jadi salah nggak Ustadz kayak nama teman-teman? Yang salah siapa, Andre? Dre, siapa yang salah, Dre? Oh, Dre, siapa yang salah nih ya? Siapa yang salah? Kalau salah nggak ada di Bible lu, ini ada. Paulus ngomong apa? Bahwa hukum Taurat harus batal. Belum lagi gue buka 1 Korintus 9:20. Mabuk loh, tapi gue malas buka 1 Korintus 9:20 bahwa Paulus menyamar jadi ahli Taurat agar bisa membatalkan hukum Taurat. Bayangin. Tapi mungkin dia gak baca semuanya ya. Oke. Kita dengar lagi statement Ustaz Kenama. Bukan menghujat ya, secara proporsional, secara kebenaran Alkitabiah. Memang gak mau hujat Ustaz. Gak mau hujat, lanjut Ustaz. Gak mau hujat itu. Kalau ada tertulis gimana yang namanya hujat? Kecuali teman-teman baru namanya hujat, Alkitab punya bahasa asli yang kamu harus pelajari bahasa asli. Jangan percaya terjemahan, nggak ada. Orang Alkitab isinya subtitle semua, bahasa Indonesia semua, bahasa Indonesia semua. Jadi ngapain kita belajar bahasa asli? Orang standarisasi, mereka kita kasih kitab asli, mereka lebih percaya terjemahan itu mereka. Oke, kita dengar lagi. Yesus gila, Paulus gila. Oke, Yesus gila, Paulus gila. Tunggu. Sorry. Kita ulang sekitar Nih, dengar ya. Di Indonesia dan di negara-negara lain yang nonton juga Kainama. Kita tidak menghina, kita ingin agar Anda juga tahu bahwa sebetulnya Anda bukanlah Kristen yang artinya pengikut Yesus. Bukan menghujat ya, secara proporsional, secara kebenaran Alkitabiah. Terima aja lah. Rupanya kau telah membuat perkiraan-perkiraan sendiri yang salah. Yesus gila, Paulus gila. Nah, Yesus gila, Paulus gila ya. Di sini statement ini, Yesus gila, Paulus gila. Ingat nggak kalian? Pertama Yesus. Ketika kemudian dia kan Tuhan ya. Kalian kalau Tuhan, kalian lagi pengen duren. Kalian andaikan kalian Tuhannya, lagi pengen banget sama duren. Pas kalian lihat ada duren nggak berbuah, tugas kalian sebagai Tuhan ngapain? Woi pasti dong, buah kau, kan gitu ya, berbuah. Karena Tuhan, berbuah kau wahai duren. Lalu Yesus ketemu pohon ara nggak berbuah, dia lapar. Dibuat nggak untuk berbuah? Enggak. Tapi ngapain? Dikutuk pohon aranya sampai layu. Dikutuk pohon aranya. Dikutuk pohon aranya sampai kering, coy. Hati-hati kalian. Dikutuk biji kalian sampai kering mau. Andri Tunggal nih ntar lagi dikutuk bijinya kering nih, mau loh. Dah. Itu satu. Terus ketika Yesus masih kecil dikatakan oleh penduduk sekitar, Yesus gila, Yesus, dia dikatakan orang gila. Keluarganya datang jemput dia. Kira-kira keluarganya bela anaknya nggak untuk bilang, woi dia bukan gila? Enggak. Keluarganya jemput bawa pulang. Arti narasi jemput bawa pulang, bayangin loh. Kalau kita bayangin kejadiannya, anak kecil pergi dikatain gila karena statement-statementnya, orang tuanya datang bawa sapu, pulang nggak lu? Lu udah dikatain gila, pulang nggak lu? Pulang nggak lu? Seharusnya keluarganya membela, ini nggak ada, disuruh pulang langsung. Wah, apakah keluarganya setuju dengan kegilaannya kan gitu ya? Paulus lagi, Paulus aneh-aneh lagi. Bagaimana nggak gila? Pertama, Yesus ngomong, murid-muridku, ya. Apa paman? Jangan ngasih tahu kalau aku Kristus. Matius 16:20. Dikatakan apa? Jangan kasih tahu siapapun aku Kristus dan Mesias. Paulus pulang di Damsyik langsung bilang bahwa adanya Kristus. Buru-buru banget dia pulang dari Damsyik langsung ngabarin Kristus. Padahal Yesus bilang jangan kabarin kalau aku Kristus dan Mesias. Terus kesaksian Kisah Para Rasul 2:30. Apa dikatakan? Bahwa Yesus itu naik ke langit itu tidak pernah mengalami yang namanya kerusakan batin. Kerusakan daging. Ya, dikatakan dia tidak pernah ditinggalkan dalam dunia orang mati.
dan dia tidak pernah dibinasakan, dagingnya tidak pernah binasa. Dalam keimanan Kristen dagingnya binasa, rohnya enggak. Tapi kesaksian daripada Daud ya bahwa yang naik ke langit sebelah kanan Bapa itu dagingnya tidak binasa. Nah, Paulus aneh lagi. Katanya dia bertemu dengan Kristus yang bukan manusia, katanya. Dia bertemu Kristus yang bukan manusia. Lalu dia memberitahukan Kristus sepulang dari Damsyik. Kristus mana lagi nih? Woi, Kristus mana lagi? Banyak banget Kristus lu. Paulus ketemu dengan Kristus katanya bangkit dari kubur. Lah, tadi kisah para rasul 2 ayat 31 bilang dagingnya tidak pernah binasa. Nah, kalau yang masuk kubur berarti binasa enggak? Ya binasa dong. Tangannya udah kena tombak. Ya, lambungnya udah kena tucuk. Gimana sih? Aduh, parah. Siapa Kristus yang ketemu Paulus? Nah, wajar enggak? Kayak seperti orang gila enggak? Seperti berarti bukan tentu orang gila ya. Ya, oke. Itu satu ya. Kita lanjutin lagi statement Ustaz Kenama yang dia bilang ini penipu. Oke. Orang berbahasa lidah gila. Kita tidak menghina. Yesus adalah seorang mu'alim, Sayyid, Ustadz, Abdullah, Muslim, Tadrun. Jadi Oke. Yesus adalah seorang sayyid tuan. Ya, itu udah jelas ya. Memanggil dengan kata kurios bahwa dia adalah tuan. Gitu ya, itu satu. Kisah para Rasul 3:13. Saya bacakan tanpa pengurangan dan dilebihkan. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Kalau kalian bilang, wah kadrun. Apa kadrun? Hamba. Abdul. Lah, Yesus Abdul. Hamba Tuhan dia. Sekarang gini, ketika kalian meyakini bahwa Yesus juga Allah ya, kalau misalnya tanya Kristen, Yesus Allah nggak? Allah dong. Andre Tangtung, Allah nggak? Allah. Berarti Yesusnya Abraham telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Ada berapa Yesus? 2. Ada 2 Yesus. Aduh, entah gimana iman kalian. Yang anehnya kalian bisa percaya ya. Nah, itu dia hamba. Kalau kurios berarti dia Tuhan. Terus apa lagi? Guru. Ya benar, dia guru, pengajar. Terus apa lagi? Terus dia orang yang sujud. Terus dia orang yang berpuasa. Berarti yang kalian sembah siapa? Sebenarnya yang kalian sembah orang Islam. Emang ada yang salah? Emang yang kalian sembah orang Kristen? Enggak. Kalau yang kalian sembah orang Kristen, pertama Yesus pasti makan babi dong. Pasti kulup Yesus panjang, nggak pernah sunat. Kalau yang kalian sembah orang Kristen, yang kalian sembah orang Islam. Apa buktinya ciri-cirinya orang Islam semua kok? Gimana sih? Oke, lanjut. Benar, menyembah orang Islam. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Benar. Ya, aduh, saya lupa putar ke sana. Sabar ya, teman-teman. Kita putar lagi. Ulang. Ya, secara proporsional, secara kebenaran Alkitabiah, terima aja lah. Rupanya kau telah membuat perkiraan sendiri yang salah. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Kita tidak menghina. Yesus adalah seorang mu'alim, Sayyid, Ustadz, Abdullah, Muslim, Tadrun. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, berarti Anda menyembah Abdul, menyembah Ustadz, menyembah Kadrun, menyembah orang Muslim. Bukan menghujat ya. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Orang Kristen mencuri istilah-istilah Islam. Emang nggak terbukti? Terbukti. Pertama, lafal Allah. Lafal Allah diyakini oleh Kristen Arab pun adalah sebuah nama ya. Nama diubah jadi gelar di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, Rasul, Apostolos. Sekarang gini, kalian nggak pernah belajar ini ya, serapan kata ya? Kayaknya nggak pernah ya. Selama kalian beragama kalian jadi tolol murni ya. Nggak pernah belajar lagi bahasa Indonesia ya. Karena gini, ekonomi, ekos nomos, kata-kata serapannya ekos dan nomos. Jadi ekonomi cocok, deket, cocok. Demokrasi diambil daripada domos krotos, cocok nggak? Cocok. Deket nggak? Deket. Terus kalau kitab kalian, dari mana kalian mau bela? Apostolos jadi rasul jauh banget, sejauh-jauhnya, jauh banget itu. Jauh banget apostolos jadi rasul tuh. Biblos jadi Alkitab jauh banget. Apalagi? Theos jadi Allah, apalagi? Theos jadi Allah jauh banget, apalagi kalian? Semuanya ngambil, semuanya comot. Mana yang murni dari kalian? Apalagi? Alkitab, Biblos, apalagi? Kayak gitulah. Injil, Evangelion. Seharusnya kitab kalian namanya
jadi Injil, Evangelio jadi Injil, jauh banget. Kalau Islam jelas, diambil dari kata najala, an-najlu. Ya, ditambahkan alif, jadi Injilun, di atas kata anjala Injilu, Injilun. Dah kelar. Islam literasinya jelas. Lo Kristen nih jelas mencuri, masih aja kabur-kaburan lo, Andre. Ya udah teman-teman, tanpa kita perpanjang ya, kita udah lihat kegoblokan Andre Tunggal. Sekarang waktunya kita kasih pelajaran terakhir. Oh, yang terakhir ada yang terakhir. Mencuri. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak. Kumpul-kumpul iseng ngobrol ngopi-ngopi, niat dia bikin Tuhan. Kita tidak menghina. Jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Yesusnya masih antara usia 12 sampai 13 ke 14 tahun. Beliau ini punya anak Judah bin Joshua ini dari Maria yang lain, yang dadanya belum tumbuh itu. Bukan menghujat gondrong. Si gondrong juga bukan Yesus kok. Bukan menghujat ya. Saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, jaga saya. Jahat orang Kristen. Jahat orang Kristen, teman-teman. Jahat orang Kristen. Tuh, kita buktiin, ada nggak kesaksian tentang orang Kristen tuh jahat? Ada, siapa ini? Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya. Amkei. Si Yopi, Nobin kerjasama dibawa ke yayasan Bethesda katanya. Alat-alat di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Tuh Nopin tuh orang Kristen tuh Nopin ya, Pak Saifuddin ya, jahat ya. Ada nggak yang salah dari Ustadz Kenama? Nggak ada, bener itu pendeta yang ngomong di Kristen nggak usah masuk Kristen, banyak yang jahat. Hah? Si Nopin tuh ngambil alat musik pendeta Saifuddin, kasih balik woi Nopin. Nopin jahat banget lu Nopin. Mau ngambil punya pendeta lu Nopin, dasar lu Nopin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa support channel Bang Daman di rekening di bawah ini atau di link yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Saya Daman Nuri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya istiqamah dalam Islam.